Gini Miss, kan aku punya adik kan. Punya apa? Punya adik. Oh, punya HP. Oh, kita pikir punya hati. Oke, kamu tahu kan, Dok, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? Iya, gini, Miss, kan adik aku kerja di sini kan baru sebulan. Terus? Tapi dia di interminute kan. Nah, udah kayak gitu. Dia dikasih duitnya 8.000 sama majikannya, tapi nggak langsung sama anaknya, dikasihnya sama agennya. Nah, terus? Udah kayak gitu, katanya besok dipulangin, tapinya nggak dikasih, katanya duitnya buat bayar inilah itulah, katanya kamu nggak dapat jatah, katanya kamu nggak dapat uang, katanya gitu, Miss. Gimana itu solusinya, Miss? Aku kasihan sama adik aku, Miss. Lah dia di interminute kenapa, Dok? Iya, katanya nggak bisa kerja, katanya gitu. Padahal adik aku tuh udah semaksimal mungkin kerja di situ, tapi ada aja yang dibikin salahnya gitu. Maafan banget gitu, Miss, itunya majikannya. Dan dia baru 1 bulan di Hong Kong. Masih 1 bulan dia di Hong Kong. Terus dia tidak dikasih sama sekali hak-haknya karena masih potongan, bener nggak? Iya, gitu katanya. Iya, saya tidak berani ikut campur ya, Dok ya, karena dia masih ada sangkutan dengan orang lain. Dia masih ada sangkutan dengan PT, otomatis dari pihak agent itu bertanggung jawab. Ngerti nggak? Kan dia masih 1 bulan, kan nggak mungkin juga uangnya dikasihkan ke kakakmu. Tapi kalau sama sekali kan ya nggak mungkin dong, harusnya dikasihkan sama kakakmu juga. Karena agent juga harus menanggung majikannya itu untuk cari cece baru. Iya. Tapi sama sekali tidak dikasih atau masih dikasih sedikit, 500.000, 2.000, 3.000? Katanya sih nggak dikasih. Jadi kosongan sama sekali? Katanya nggak dikasih sama sekali. Aku kasihan. Coba aku kan masih lama liburnya, jadi aku nggak bisa ketemu dulu. Kamu sekarang maunya bagaimana, sayang? Ya maunya ya adik aku gitu pulangnya nantilah kalau misalkan aku udah libur gitu, terus bisa dikasih juga gitu sedikit lah gitu uang buat bekal di kampung, karena kan di kampung juga banyak tanggungan, kasihan gitu loh, Miss. Kalau uang itu saya tidak berani ikut campur, Dok. Sekali lagi seperti yang aku katakan, tidak berani ikut campur. Apalagi kan kalau beliin tiket kan nggak selalu ada, sayang. Bener nggak? Jadi tiket itu nggak selalu ada kalau diganti, karena memang 1 bulan aku nggak bisa ngomong, Dok. Gitu ya. Karena 1 bulan dia kan masih punya tanggungan. Dan lain kali dia masih pingin niat kesini lagi nggak? Iya, katanya dia mau kesini lagi, Miss. Nah, kalau dia kesini lagi, kita lihat potongannya dia seperti apa setelah dia bayar itu, ngerti nggak? Itu baru diketahui. Gitu baru tahu. Kalau sekarang kita nuntut ya, kita bukan siapa-siapanya, Dok, kecuali KJRI loh. Iya. Jadi kalau saya pribadi tuh saya tidak punya hak otoritas untuk mengontrol itu, karena saya tahu sendiri, saya pernah jadi staff agent bahwa memang aturannya seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih sama sekali ya minimal pegangan lah. Iya. Iya, kasihan gitu kalau nggak dikasih sama sekali gitu, soalnya disuruh pulangnya besok gitu. Terus jam berapa? Kemana? Ke Indo, Cek. Kemana? Surabaya, Jakarta? Jakarta. Ke Jakarta. Balik lagi ke PT atau bagaimana? Katanya sih suruh balik lagi ke PT. Oh, berarti masih TPT-nya bertanggung jawab dong, sayang. Masih TPT-nya bertanggung jawab, ya biarin aja, itu butuh proses, Mas, sayang. Hidup itu butuh proses. Gitu ya? Jadi emang peraturannya kayak gitu ya? Iya, kan dia masih tanggung jawabnya PT. Gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Kamu terlalu khawatir karena itu adikmu. Iya, aku terlalu khawatir, Miss. Jadi gimana gitu. Jadi gak usah khawatir, sayang. Aku paham. Kamu bingung, kancung, takut. Tapi biarkan dia mandiri. Biarkan dia berarti harus lebih semangat lagi. Karena Hong Kong tidak mudah ditundukkan. Ngerti? Iya, Miss. Aku ngerti, Miss. Pokoknya sabar, kamu gak usah khawatir, sayang. Ya, Miss, ya. Iya, sayang. Haulah. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke, makasih. Iya, maaf ganggu ya, Miss. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, sayang.
Oke, seorang kakak khawatir atas adiknya, itu terjadi pada saya. Jadi waktu itu adik saya ada di Korea, waduh, saya itu yang bingung, kecer saya itu yang aduh, adik saya dipindah sana, dari Incheon dipindah lagi ke sana ke sini, itu saya khawatir, saya itu bisa terbang langsung, tak terbang tak jemput lagi adik saya itu. Jadi wajar, tapi kadang-kadang ibu saya berkata pada saya, biarkan dia mandiri, biarkan dia merasakan penderitaan, biar dia tahu bahwa di luar sana itu tidak semudah yang dia pikirkan. Jadi awal-awal tuh wah, gimana ya, saya tuh sayang banget sama adik saya yang cowok, dua-duanya ya. Tapi karena mungkin saya terlalu close sama adik saya, karena dulu adik saya dari Macau ya, jadi deket banget. Jadi Hong Kong Macau itu selalu saya khawatir sama dia, dia nggak pernah khawatir sama saya. Jadi aneh kan, tapi ya seperti itu. Setelah di Macau dia tidak berhasil, saya buang dia ke ke Korea, dan di situ masih ada melo-melonya, manja-manjanya, jadi generasi strawberry. Setelah itu ibu saya selalu bilang bahwa colno adikmu iku wis beno, biar dia merasakan. Dulu dia bilang, kak saya nggak punya uang, aduh bingung aku. Teman-temanku yang ada di Korea tak telponi kabeh, nyeli duit tak transfer dari sini. Jadi ya mau tidak mau kita akan khawatir, tapi dengan kekhawatiran itu tidak akan bisa membuat dia lebih mandiri. Dan dari situlah saya belajar untuk melepaskan sesuatu yang seharusnya dilepaskan, dan biar dia lebih matang lagi. Karena itu dari pelajaran yang saya terima dari adik saya ini, ibu saya mengajarkan tentang adik saya ini, di sini saya terapkan pada anak-anak saya. Kenapa saya sama anak-anak saya adalah memberikan kemandirian. Saya merasakan sakit, saya merasakan sedih saat anak-anak saya tidak bisa melakukan yang terbaik. Kadang-kadang saya galau, kadang-kadang saya mikir jeru. Tapi mau gimana lagi, mereka harus hidup dengan kondisi mereka harus survive, mereka harus bertarung di kehidupan mereka sendiri. Terpaksa mau tidak mau saya lepaskan, suka tidak suka saya lepaskan. Jadi saya tidak ingin kekhawatiran saya berlebihan membuat suami saya tuh punya tekanan tersendiri. Jadi mau tidak mau anak-anak saya tuh saya lepaskan. Kadang khawatir, Mbak, siapa sih yang ngizinkan anaknya kemana-mana sendiri. Waktu itu saya tanya sama Thomas, berani nggak pulang sendiri ke Indonesia? Dibilang berani dong mami, tapi tetap mami nih saya bingung ya sih di airport, terus di Bali sana tak suruh jemput, jangan sampai telat ya, ini itu ada semuanya tuh. Saya kekhawatiran itu ada, tapi dulu saya tidak pernah tahu kalau ibu saya sebenarnya juga khawatir. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melepaskan. Dan anak saya bilang, mami ya, aku itu loh ke Taiwan sendiri, ke Kanada sendiri, aku pun gak takut. Iya juga sih. Ini berarti kan kekhawatiran kita itu sama, Mbak. Aku dan sama itu sama. Saat adik, anak melakukan sesuatu, kita itu takut mereka jatuh. Tapi sebenarnya saat mereka jatuh, mereka akan berani dan tahu lain kali seperti apa strateginya agar tidak jatuh. Bagaimana, apakah harus gocekan kayu, apakah harus ngadek-ngadeken, apa sandalnya lebih dikencengi lagi, atau jangan bawa beban banyak. Benar nggak? Setelah di langkah pertama dia kepreset, dia akan lebih berhati-hati lagi. Ini benar yang dikatakan ayah saya adalah bagaimana dia akan tahu kalau dia melakukan kesalahan jika dia tidak pernah mencoba, dan kamu tidak membiarkan dia mencoba by herself, buat dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mencoba jika kamu tidak membiarkan dia berjalan sendiri? Jadi memang banyak hal yang sebenarnya sampean sama saya itu sama, kita itu sama, manusiawi sekali. Buat mbak-mbaknya yang memanjakan anak-anaknya itu bagi saya wajar, karena memang semua itu seringkali terjadi seperti itu. Kita itu tidak rela anak-anak kita itu kepreset, kesandung, ketabrak, kejungkel, nggak rela. Tapi kalau mereka tidak kejungkel, mereka tidak tahu lain kali harus berhati-hati. Kalau mereka agak kepreset, mereka tidak tahu bahwa di situ jalannya licin. Kalau mereka tidak kebelegong, kita selalu bilang, jangan ke sana, kebelegong, jangan ke sini, jangan ke sana, jangan ke sini. Maka anak itu tidak akan punya arah selamanya, akan meminta kita untuk menjadi penunjuk jalan bagi kehidupan mereka. Dan saya pribadi, saya memang bilang, saya kasih tahu jalan, perjalanan sendiri, berangkat sendiri. Saya tidak akan memberikan batasan-batasan yang tidak saya
butuhkan dan tidak saya perlukan. Anak saya bilang, iya mami, saya akan mencoba. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.